Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang memudahkan segala urusan-urusan kita. Salawat beserta taslim semoga terkirimkan kepada Nabi termulia, Nabi teragung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan subuh hari ini, kami ingin menyampaikan pembahasan berkaitan dengan fikih muamalah, yang mana seseorang sebelum bermuamalah, baik itu dalam urusan jual beli, bisnis, atau yang semisalnya, maka dia perlu kesadaran terhadap negeri akhirat. Karena ini akan semakin membuat dia memahami batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang berkaitan dengan harta, penghasilan, apa yang dikeluarkan, apa yang didapatkan, agar semua itu menjadi keberkahan di dalam hidupnya. Karena di antara faktor terbesar yang membuat hidup tidak berkah ketika penghasilan kita bersumber dari sesuatu yang haram. Maka seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah tentunya anti dengan semua harta haram, apapun bentuknya, apapun jenisnya. Kalau itu harta haram, maka seorang mukmin adalah orang yang paling anti dengan hal tersebut. Dan sifat seperti ini karena ada kesadaran terhadap negeri akhirat. Kalau orang tidak sadar terhadap negeri akhirat, maka ini yang akan menjadikan dia tidak anti dengan yang haram. Karena kurang kesadaran terhadap negeri akhirat. Nah, oleh karenanya seorang muslim dia perlu menyadari arti penting dari harta halal dan bahaya dampak buruk dari harta haram. Dan semua itu tentu dengan harapan semoga harta yang ada bersamanya itu semakin membawa keberkahan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi lingkungan di sekitarnya.
tidak menutup kemungkinan seseorang yang rusak, keluarganya rusak, lingkungannya rusak, itu disebabkan karena adanya harta haram yang masih dikonsumsi. Ini pengaruh buruk dari harta haram itu. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, meninggalkan bahagian yang haram di dunia dengan harapan bisa mendapatkan dunia yang lebih banyak, ya, ini dari prioritas seorang muslim dan muslimah hidup di dunia ini. Dan memiliki motivasi semacam ini dalam meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, ini bukanlah sesuatu yang keliru atau salah. Karena salah satu ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memperkaya dirinya tapi dengan harta yang haram, seperti riba misalnya, maka riba itu akan membinasakan dirinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan yang namanya riba dan akan menumbuh suburkan yang namanya sedekah. Riba itu awalnya mungkin terasa nikmat, awalnya, tapi akan berakhir dengan ketidakberkahan, kesempitan. Makanya Rasulullah pernah bersabda, ma ta'amala ahadun birriba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Tidaklah ada seseorang yang bermuamalah dengan muamalah riba melainkan ujung dari kesudahannya akan berakhir dengan kemiskinan. Makanya begitu banyak orang yang bermuamalah dengan riba akhirnya bangkrut, akhirnya disita barang-barangnya, rumahnya, kendaraannya, dan harta yang dia miliki. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Walaupun seorang muslim dan muslimah, dia punya motivasi yang lebih besar lagi dibandingkan hanya ingin mendapatkan dunia yang lebih banyak, yaitu seorang mukmin meninggalkan harta haram karena dia sadar terhadap negeri akhirat. Dia sadar bahwa segala penghasilannya, segala harta yang didapatkannya itu harus dia pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan pembahasan dengan harta haram dikaitkan dengan masalah akhirat. Contoh misal, kalau kita baca dalam surat Al-Mutaffifin, Allah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Perhatikan ayat ini. Surat Al-Mutaffifin. Allah mengancam dalam ayat, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Curang dalam hal apa? Dijelaskan dalam ayat ini. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima dari orang lain takaran atau timbangan, mereka minta dipenuhi. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, justru mereka mengurangi. Ini orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli. Ya.
Orang beli sekilo, 5 kilo, dia kurangi takaran timbangannya. Allah katakan celaka orang yang seperti ini. Nah, kemudian di ayat yang keempatnya Allah justru mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka kelak akan dibangkitkan. Jadi setelah disebutkan orang yang curang dalam takaran dan timbangan, lalu datang ayat ini. Tidakkah mereka tahu bahwa kelak mereka akan dibangkitkan? Coba jamaah sekalian. Apa hubungannya masalah takaran timbangan dengan hari kebangkitan? Ya. Maka kata para ulama, orang yang sadar bahwa kelak dia akan dibangkitkan, maka dia tidak akan pernah melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Ya, dia tidak akan pernah melakukan itu. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan nanti akan ada pertanggungjawabannya, akan ada hisabnya. Iya, kapan itu? Nanti di hari kebangkitan. Jadi jangan dikira pada saat dia mengurangi takaran dan timbangan orang lain, perkaranya sudah selesai sampai di situ. Tapi nanti akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia selamat di situ. Mungkin dia tidak dipermasalahkan di situ di dunia. Tapi di akhirat kelak dia akan menjumpai sidang Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang pernah dia lakukan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling bijaksana, hakim yang paling adil? Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an di surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Di situ Allah mengingatkan bahwa semua yang kita upayakan akan dihisab. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak kalian pasti akan ditanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tentang kenikmatan yang kalian dapatkan. Kalian akan ditanya. Iya. Dan pertanyaannya ada 2. Pertanyaan pertama, dari mana kau dapatkan? Pertanyaan kedua, kemana kau belanjakan? Itu yang nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Abu Barza al-Aslami, juga dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah menyatakan, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergerak kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 5 hal. An umrihi fima afnah, umurnya di mana dia habiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, ilmunya sudahkah dia amalkan. Kemudian berkaitan dengan hartanya. Berkaitan dengan harta ada 2 pertanyaan. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan yang kelima, wa an syababihi fima ablah. Tentang masa muda di mana dia habiskan. Nah, perhatikan bagaimana Rasulullah menerangkan di hari kiamat nanti kaki kita tidak akan bergerak sampai ada pertanyaan-pertanyaan ini. Dan salah satu pertanyaan itu tentang harta yang kita dapat. Iya. Tidak cukup harta yang kita dapat dari jalan yang halal. Tidak cukup sekedar itu. Tetapi apa? Nanti pada saat kau belanjakan juga harus dari jalur yang halal. Dengan cara yang halal. Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di jalan syaitan.
Iya. Dan meskipun kita membelanjakannya dengan jalur Allah, di jalur Allah Subhanahu wa taala, tapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram, itu juga nanti akan dipermasalahkan di akhirat nanti. Nah, maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita masalah harta haram ini bukan hanya berkaitan dengan ketidakberkahan hartanya di dunia, tetapi juga berkaitan dengan negeri akhirat, dengan hisab dan pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang muslim tentu dia menginginkan agar pada saat nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan dia betul-betul murni dan bersih, segala penghasilannya, segala usaha dan upayanya itu di jalur dan di jalan yang halal. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seseorang yang memiliki akidah yang benar terhadap negeri akhirat, ini akan sangat mudah baginya untuk diingatkan dengan aturan masalah harta apapun. Sekalipun itu mungkin menyebabkan akan berkurang keuntungan dunianya. Tapi orang kalau sadar ini haram, ini tidak boleh, maka dia akan tinggalkan. Kenapa? Karena dia memahami bahwa kehidupan bukan cuma hari ini. Kehidupan bukan cuma di dunia, tapi kehidupan akan berlanjut nanti di alam akhirat. Dan kehidupan di alam akhirat jauh lebih berat daripada kehidupan di dunia. Nah, makanya jamaah sekalian, inilah metode dakwah Nabi SAW. Sebelum Nabi menjelaskan tentang halal dan haram, Nabi itu mendakwahkan dulu tentang tauhid, tentang akidah yang benar. Beliau tanamkan ideologi yang benar kepada para sahabat. Nah, sampai mereka betul-betul kokoh akidahnya, keimanannya, baru mereka siap menerima mana halal, mana haram. Itulah yang pernah diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an, di mana beliau menyebutkan bahwa kalau kita perhatikan Al-Quran itu kan turun berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih. Dan ternyata ayat-ayat pertama yang turun kepada Nabi, surat-surat pertama yang turun kepada Nabi, itu berkaitan dengan surat-surat ayat-ayat mufassal. Mulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Justru itu yang pertama-tama turun. Kalau kita lihat dalam urutan mushaf Al-Quran, justru surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, ini kan surat-surat yang pertama-tama kita buka mushaf Al-Quran, kita akan dapatkan surat itu. Tetapi di dalam sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran, justru surat Al-Baqarah itu surat yang terakhir-terakhir turun, nanti di fase Madinah, bukan awal-awal turun. Iya. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, ini penjelasan tentang hukum-hukum syariat berkaitan dengan halal haram. Tapi kalau kita lihat surat-surat pendek, terutama yang ada di juz 30, itu berkaitan tentang negeri akhirat. Makanya kita akan dapati surat juz 30 itu banyak mengingatkan tentang hari kiamat. Ada surat Al-Qari'ah, ada surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Ya, ada surat At-Takwir, ada surat Al-Insyiqaq, ada surat Al-Infitar. Ini semua surat-surat menjelaskan tentang hari kiamat itu. Dan itu ada di juz 30. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan itulah ayat-ayat pertama turun kepada Nabi. Kenapa begitu? Karena memang Nabi ingin tanamkan dulu, dalam Islam ini ditanamkan dulu akidah yang benar terhadap negeri akhirat. Baru setelahnya ada penjelasan halal haram. Jadi penjelasan halal haram itu belakangan. Dulu Pak, awal-awal Islam, khamar itu tidak haram. Minuman yang memabukkan itu dulu halal. Dulu. Belum diharamkan dulu. Nanti belakangan, ya, setelah para sahabat sudah kokoh keimanannya, baru turun pengharaman khamar. Dan nanti akan kita jelaskan bagaimana tahapan-tahapannya itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Iya. Makanya kata Ibunda Aisyah, beliau menjelaskan, innama nazala awwalu ma nazala, innama nazala awwala ma nazal minhu suratun minal mufassal. Sesungguhnya ayat-ayat dan surat-surat pertama turun kepada Nabi adalah surat mufassal. Ini surat yang pendek-pendek itu. Nah, fiha dzikrul jannati wan nar. Di situ ada penyebutan tentang surga dan neraka. Hatta idza saban nasu ilal Islam. Nah, kemudian kata Ibunda Aisyah, sampai tatkala ya betul-betul manusia telah banyak masuk Islam dan kokoh keislamannya, keimanannya, nazalal halal wal haram. Baru setelahnya turun ayat yang berkaitan dengan halal dan haram. Lalu kata beliau, walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamar, andai kata yang pertama turun kepada Nabi adalah jangan minum khamar. Andaikan itu yang pertama turun, laqalu, niscaya orang-orang musyrikin jahiliyah akan mengatakan la nada'ul khamra abadan. Kami tidak akan tinggalkan khamar selama-lamanya. Kenapa? Karena belum siap menerima itu. Karena orang-orang Arab dahulu mereka sangat suka dengan khamar. Itu sarapan paginya, Pak. Khamar itu kalau orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya. Jadi untuk langsung menerima hal tersebut mereka belum siap. Makanya bukan itu dulu yang diturunkan. Nah, kemudian kata Ibunda Aisyah, walau nazala la taznu, andaikan yang pertama turun jangan berzina, laqalu, niscaya mereka akan mengatakan la nada'u zina abada. Kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Nah, karena masyarakat jahiliyah ketika itu, ya, mereka sudah terjerumus dalam hal-hal yang sangat kotor dan keji seperti itu. Makanya Nabi di awal-awal dakwahnya bukan melarang dari khamar dan zina. Nanti itu, ya. Justru Nabi tanamkan masalah keimanan. Kalian syahadat dulu. Ya percuma kalau masih musyrik, masih kufur kepada Allah. Naam, walaupun dia meninggalkan zina, meninggalkan khamar, tidak bermanfaat. Tapi kalau keimanan sudah tertanam kuat, tertanam kokoh, baru ada halal haram, ya, ini hati akan lebih siap untuk menerimanya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanya kesadaran terhadap negeri akhirat ini akan membuat seseorang lebih berhati-hati terhadap harta yang dia dapatkan. Nah, dia tidak akan sembarangan lagi. Iya, tidak akan sembarangan lagi. Makanya ada satu kisah yang disebutkan oleh para ulama. Disebutkan ketika sahabat ini dalam perang Khaybar. Dalam perang Khaybar, perang melawan Yahudi Khaybar. Iya. Jadi pada waktu itu para sahabat sedang kelaparan. Mereka sedang kelaparan. Akhirnya dibawakanlah keledai-keledai sembelihan. Ya.
Keledai-keledai dibawa kemudian disembelih. Nah, maka pada saat disembelih, maka mereka pun memasaknya dalam keadaan mereka sangat amat lapar ketika itu. Kemudian pada saat dimasak tentunya kan tercium aroma wanginya, masakannya yang lezat. Ya. Tiba-tiba kata Anas bin Malik bercerita, ya, di saat keledai tersebut sudah disembelih dan sudah dimasak, Nabi mendapatkan wahyu bahwa keledai haram dimakan. Daging keledai ahliyah. Dan Nabi ingatkan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al-ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging keledai peliharaan. Maka apa yang terjadi? Nah, perhatikan, sahabat ketika itu dalam keadaan lapar dan ini mau perang, Pak. Perang Khaybar. Tentu butuh apa? Kekuatan, ya kan? Kemudian di saat daging keledai tersebut sudah masak, siap dimakan. Jikalau turun keharamannya itu nanti sebelum ini daging ini disembelih, sebelum daging itu dimasak, mungkin akan lebih ringan kan? Tapi Allah ingin menguji keimanan sahabat. Kira-kira sampai di mana keimanan mereka? Ini ujian berat. Di saat sedang lapar-laparnya, sedang mau berperang, ya. Kemudian daging keledainya sudah disembelih, sudah dimasak, siap mau dimakan, turun, ya, pengharaman keledai peliharaan. Coba, bagaimana tidak berat kalau begitu? Tapi apa yang terjadi? Lihat para sahabat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Fa'ukfi'atil qudur wa innaha latafuru bil laham. Sahabat di saat mendengar dari Nabi daging keledai itu diharamkan, maka periuk-periuk itu yang penuh dengan masakan keledai, daging keledai, mereka tumpahkan semuanya. Nah, dalam keadaan masih dimasak itu, ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Coba. Sahabat tidak protes sama Nabi, Pak, atau demo sama Nabi. Ya. Mungkin mereka minta, ya ini sudah dimasak ini. Masa haram di saat ini? Ya. Ini kan berat, Pak. Coba. Tapi kalau sudah keimanan yang berbicara, mereka itu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Coba keimanan itu luar biasa. Di saat mungkin sebagian orang tidak kuasa untuk melakukan yang seperti itu. Nah, tapi sahabat Nabi SAW, keimanan mereka itu tidak perlu ditanyakan lagi. Iya. Nah, kenapa mereka bisa tertanam kuat masalah ini? Ya karena tadi, Pak. Nabi itu 13 tahun di Mekah, beliau menyerukan manusia ya untuk bertauhid, menanamkan tentang masalah keimanan terhadap negeri akhirat. Syariat sholat saja itu nanti turun tahun ke-10 setelah kenabian, baru sholat turun. Kewajiban sholat 5 waktu, Pak. Berarti dari tahun pertama kenabian sampai tahun ke-9 itu belum ada sholat 5 waktu, belum ada itu. Ngapain Nabi selama 9 tahun? Nah itu tadi menjelaskan apa? Tentang keimanan, percaya terhadap negeri akhirat. Karena orang musyrikin dulu tidak percaya dengan akhirat. Mereka mengatakan, apakah kami pada saat sudah mati, jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, menyatu dengan tanah, masa kami dibangkitkan lagi? Tidak percaya mereka. Yang mereka percaya bahwa kehidupannya cuma sekali ini aja. Di dunia aja. Maka mumpung masih di dunia, ya mereka puas-puaskan apapun mereka lakukan. Karena keyakinan mereka hidup cuman sekali. Cuman di dunia saja. Tidak ada kehidupan 2 kali, kata mereka. Tidak ada kehidupan di akhirat. Maka mereka tidak percaya dengan itu. Ini para hadirin. Nah,
karena ketidakyakinan itu tadi, itulah yang menyebabkan mereka ya berbuat semena-mena, tidak peduli dengan halal haram, ya. Tapi kalau orang yakin dengan negeri akhirat, baru dia peduli terhadap halal dan haram. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama pada saat pengharaman khamar. Itu tahapannya ada, Pak. Iya. Jadi awal-awalnya khamar itu dihalalkan. Boleh. Minum khamar, minuman yang memabukkan itu. Mana dalilnya? Dalam Quran. Surat An-Nahl ayat 67. Allah berfirman, ya, wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumi yaqilun. Dan dari buah kurma dan buah anggur kalian membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Kalian buat dari itu. Allah tidak katakan haram itu. Tidak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi yang memikirkan. Ini masih khamar itu masih halal, masih boleh diminum. Surat An-Nahl 67. Kemudian tahapan berikutnya mulai ada isyarat-isyarat. Ini tahapan kedua. Turun ayat berisi perintah menjauhkan diri dari khamar. Tapi belum haram total, tapi jauhi, itu yang lebih baik. Ya. Jauhi itu yang lebih baik. Ya, kalau istilahnya kita sekarang makruh lah. Belum haram. Nah, itu ayat dalam Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, pada keduanya ada hal yang besar, tapi masih ada manfaatnya. Coba, Allah katakan judi dan khamar masih ada manfaatnya. Wa ismuhuma, tetapi dosanya lebih besar lagi, min naf'ihima, daripada manfaatnya. Ini kan anjuran untuk meninggalkan. Meskipun judi dan khamar itu ada manfaat, tapi tinggalkan, itu yang lebih bagus. Nah, ini tahapan kedua, Pak. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Belum sampai di sini, masih ada tahapan ketiga. Turun ayat melarang khamar pada satu waktu, dibolehkan pada waktu yang lain. Nah, jadi di waktu ini tidak boleh, haram minum khamar. Tapi kalau di waktu ini boleh minum khamar. Tapi utamanya ditinggalkan loh. Nah, begitu. Nah, ini berkaitan dengan hal ini Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati salat sedangkan kalian mabuk. Loh, kenapa bisa turun ayat ini? Karena dulu ada sebagian sahabat yang salat dalam keadaan mabuk. Pada saat khamar belum tegas diharamkan. Jadi mereka sholat sambil mabuk. Nah, akhirnya bacaannya salah-salah. Makanya turun ayat ini. Nah, sehingga ketika membaca surat Al-Kafirun itu tidak selesai-selesai. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Terulang-ulang terus. Nah, terlebih ada yang membaca la a'budu ma ta'budun, dia baca a'budu ma ta'budun. Dia hilangkan kata la-nya. Gara-gara mabuk. Maka turun ayat ini. Jangan kalian dekati sholat sedangkan kalian sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian tahu apa yang kalian baca itu. Baru boleh menjalankan sholat. Artinya kalau dekat waktu sholat jangan minum khamar. Tapi kalau masih jauh-jauh waktu sholatnya, silahkan minum khamar walaupun meninggalkannya jauh lebih baik. Ini tahapan ketiga. Nah, tahapan keempat, khamar haram secara mutlak. Nah, dan itu Allah turunkan ayatnya ya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, minuman keras, wal maisiru, kemudian juga maisir atau judi, wal ansabu,
mengundi nasib dengan panah, wal azlamu, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, rijusun min amali syaitan, najis termasuk amal setan. Fajtanibu, jauhi dia, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Surat Al-Maidah ayat 90. Inilah tahapan terakhir, sehingga dengan ayat ini sudah tidak boleh lagi minum khamar. Ya, mau dekat waktu sholat, mau sebelum sholat, haram yang namanya khamar. Nah, kalau kita perhatikan jamaah sekalian, kenapa sih? Kenapa tidak langsung khamar itu turun sekaligus saja, langsung turun haram? Kenapa harus melalui tahapan? Sampai 4 tahapan. Kenapa kira-kira? Ya itu tadi. Karena supaya ya jiwa itu lebih siap untuk menerimanya. Karena orang menerima kebenaran itu, Pak, kadang tidak bisa sekaligus. Terkadang dia melewati proses. Ya. Proses mendapatkan hidayah, petunjuk itu tidak langsung ujuk-ujuk orang langsung soleh begitu ya. Enggak. Tapi ada tahapannya. Nah, seperti itu juga. Di dalam Islam ya ada tahapan-tahapan masalah halal haram itu dijelaskan sedemikian rupa. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, di saat ayat surat Maidah itu turun, ayat 90, sahabat ketika itu, Pak, lagi ada sebagian mereka yang lagi minum khamar. Sahabat Abu Thalha lagi minum khamar. Datang pengumuman dari sahabat Nabi, pengharaman khamar. Tapi belum jelas. Akhirnya dia suruh anaknya, Anas bin Malik, coba kamu dengar, pengumuman apa itu? Ternyata ya diumumkan khamar itu sudah diharamkan. Sahabat Abu Thalha yang sudah memegang ya cangkir khamar ya hampir sudah diminum sudah. Tapi sudah disampaikan oleh Anas bin Malik, langsung beliau buang. Ya. Dan sahabat yang lain yang punya persediaan khamar di dapurnya, langsung mereka tumpahkan. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat bahwa kota Madinah ketika itu dibanjiri oleh khamar. Saking banyaknya khamar mereka. Nah, coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itu juga menunjukkan bagaimana kesiapan para sahabat menerima ya segala konsekuensi dari apa yang diperintahkan dan dilarang kepada mereka. Mereka tidak pernah protes, Pak. Tidak pernah mereka protes atau minta dispensasi dari Nabi kan. Tidak pernah mereka. Ya, karena mereka sadar ya bahwa yang Nabi bilang itu pasti benar. Tidak mungkin salah. Yang Nabi katakan itu 100% kebenaran. Dan apa yang saya lakukan ini pasti salah. Dan inilah penerimaan yang betul-betul pasrah penuh kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang bisa membangun seseorang itu untuk lebih berhati-hati terhadap perkara halal dan haram, termasuk harta dan kenikmatan yang dia dapatkan, yang dia rasakan pada hari ini. Akan ada pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanya akan nikmat yang kalian dapatkan. Dalam ayat ini Allah tekankan latus'alunna, pasti, sungguh-sungguh kalian akan ditanya di hari kiamat tentang nikmat yang Allah berikan itu. Akan ada hisab, akan ada pertanggungjawaban. Ya, yang kita pertanggungjawabkan itu, Pak, bukan cuman kebutuhan sekunder kita, bukan cuma kebutuhan tersier kita, kebutuhan primer kita pun akan ditanya. Apalagi yang sekunder, apalagi yang tersier, itu kan kebutuhan lebih, itu pasti akan ditanya. Nah, ada satu kisah diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah, Pak. Jadi suatu hari Rasulullah SAW keluar rumah. Kemudian beliau berjalan, ya, tidak lama beliau berjalan, beliau berjumpa dengan dua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma.
Berjumpa Nabi dengan Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi tanya sama mereka, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian? Apa? Maka sahabat Abu Bakar dan Umar jujur. Mereka menjawab, kami lapar ya Rasulullah. Dan tidak ada makanan di rumah kami. Subhanallah. Sahabat terbaik Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, kelaparan. Makanya dia keluar rumah. Ya. Barangkali di luar rumah ada sesuatu yang mereka bisa dapatkan supaya bisa makan. Subhanallah. Ternyata kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, aku pun keluar karena sedang lapar. Nabi Pak sedang lapar pada waktu itu. Artinya apa? Tidak ada makanan di rumah. Nah, maka kata baginda Nabi SAW, kalau begitu ayo kita pergi. Nabi ajak dua sahabatnya ini pergi Pak. Kemudian mendatangi rumah salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumahnya ternyata sahabat Abu Ayyub tidak ada. Yang ada cuma istrinya. Maka Nabi tanya, ya, di mana suamimu? Kata istrinya, ya Rasulullah, sesungguhnya dia sedang pergi mencari air tawar untuk kami. Nah, akhirnya Nabi nunggu di situ Pak. Tidak lama kemudian sahabat Abu Ayyub datang. Melihat ada Rasulullah, kemudian di samping Rasulullah ada Abu Bakar, di samping Abu Bakar ada Umar. Maka Abu Ayyub mengatakan, demi Allah, tidak ada seorang yang paling beruntung kecuali saya pada hari ini. Tamuku orang-orang mulia, yaitu Rasul, Abu Bakar dan Umar. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ya langsung kembali ke kebunnya, kemudian mengambilkan satu tandan korma, ya, lalu dihidangkan kepada Nabi, kemudian beliau menyembelih anak dombanya, lalu dihidangkan kepada Nabi beserta sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Maka mereka pun makan sampai mereka lahap, kenyang, mereka makan di situ. Selesai makan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi, walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, latus alunna an hadan na'im, kelak kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Akhrajakum min buyutikumul ju', kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im, kemudian kalian tidaklah pulang nanti kecuali dalam keadaan kalian sudah merasakan nikmat makanan tadi. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan ditanya. Nikmat kesehatan akan ditanya. Bahkan justru itu yang pertama-tama ditanya. Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah ya'nil 'abda minan na'im ayyuqala lah alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Yang pertama akan ditanya pada hari kiamat nanti juga tentang alam nusihha laka jismak, bukankah kami sudah sehatkan jasmanimu, dan bukankah kami sudah berikan kepadamu air yang dingin yang bisa kau nikmati, yang bisa kau rasakan. Nah, ya kalau air saja ditanya nanti pada hari kiamat, nikmat air, nikmat kesehatan akan ditanya, apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan yang kita rasakan itu sangat detail. Semuanya. Meskipun kenikmatan itu kita dapat dan kita sudah lupa pernah mendapatkan kenikmatan itu. Nah, sehingga semakin banyak nikmat orang yang dia rasakan, semakin banyak pula pertanyaannya nanti. Itulah yang menyebabkan kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yadakhulu fuqara'ul muslimin al jannata qabla aghniyaihim binisfi yaum.
orang fakirnya kaum muslimin kelak akan masuk surga sebelum orang kaya masuk surga, yaitu dengan perbandingan waktu setengah hari, tapi setengah hari akhirat, wa huwa khamsumi'ati am, yaitu 500 tahun. Orang miskin dulu masuk surga, baru nanti orang kaya masuk surga. Kenapa orang kaya lambat masuk surga? Bukan dia disiksa di neraka. Kalau dia orang kaya dan bertakwa, beriman, dia akan masuk surga juga. Tetapi sebelum itu ada hisab. Ada perhitungan dulu hartanya. Dihitung dulu. Nah, tadi yang ditanya, dari mana kau dapat ini? Kemana kau belanjakan? Nikmat ini, dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Kau dapat lagi ini di hari ini, dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Nah, orang kaya kan banyak hartanya. Maka pertanyaannya banyak. Pertanyaannya panjang. Makanya 500 tahun setelahnya baru orang kaya masuk surga. Karena terlalu banyak perhitungannya nanti. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini menjadi dasar pembahasan yang berkaitan dengan muamalah. Seseorang sadar terhadap negeri akhirat, ini yang akan menyebabkan dia berhati-hati terhadap harta yang halal, harta-harta yang haram, supaya dia hanya mencukupkan diri dengan yang halal-halal saja dan dia berlepas diri dari yang haram-haram. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan ini memberikan pelajaran bagi kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.